adik-adik, hari ini kita akan mengenal aneka jenis pantun ya. Kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Untuk ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok, dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali, dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita lebih mengenal masyarakat Bugis Makassar. Saya adalah pemuda asal Bugis Makassar. Sejak kecil, saya dididik oleh orang tua supaya menjadi pribadi yang tangguh, pemberani, dan pantang menyerah. Menjadi pribadi yang tangguh ini juga sesuai dengan karakter nenek moyang saya. Saya bangga menjadi keturunan Bugis Makassar. Pada tahun 1667, Kerajaan Goa yang biasa juga disebut dengan Kerajaan Makassar kalah dalam perang melawan VOC. Akibat dari kekalahan itu, Kerajaan Goa harus menandatangani perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bongaya. Akan tetapi, penting diketahui bahwa tidaklah serta-merta dengan perjanjian itu perang sudah selesai, karena perang itu masih berlanjut sampai tahun 1669. Akibat Perjanjian Bongaya ini, masyarakat Makassar terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, mereka tinggal di Makassar, menyetujui dan menjalani hidupnya dalam suatu realitas di bawah kekuasaan VOC. Yang kedua, mereka lari dan bersembunyi ke dalam dirinya pada aliran-aliran tarekat dan masuk ke pedalaman negeri-negeri Makassar. Dan yang ketiga, mereka melakukan diaspora ke berbagai daerah di Indonesia bagian barat. Nenek moyang saya adalah pengembara ulung. Mereka rela menanggalkan semua atribut, mengarungi samudra menuju negeri asing, dan meninggalkan negeri leluhurnya. Salah satu kelompok migrasi yang sangat penting yang melakukan diaspora ketika itu ialah Opu 5 bersaudara dari negeri Luwu. Opu 5 bersaudara dari Luwu ini, yang pertama adalah Opu Deng Parani, kemudian yang kedua Opu Deng Menambun, yang ketiga Opu Deng Merewa, yang keempat Opu Deng Celak, dan yang kelima adalah Opu Deng Kamasi. Mereka kemudian melakukan diaspora dan bermukim di Indonesia bagian barat dan mengambil tempat di Bengkalis. Orang-orang Bugis Makassar membangun perkampungan di Bengkalis dan menjadikan Opu 5 bersaudara sebagai patron bagi semua orang-orang Bugis yang ada di kawasan itu. Orang-orang Bugis Makassar menguasai daerah-daerah pesisir Sumatera bagian timur hingga pesisir selatan Sumatera. Di tempat-tempat seperti inilah
orang-orang Bugis Makassar membangun pemukiman-pemukiman dan berdomisili di tempat itu. Mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan masuk dalam struktur kekuasaan dalam kehidupan kerajaan yang berada di Indonesia bahagian barat. Dari Bengkalislah, Opu 5 bersaudara mengontrol semua kegiatan perdagangan dan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka dan sekitarnya, sampai pesisir utara Pulau Kalimantan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Opu 5 bersaudara adalah wira samudera yang sangat disegani di kawasan itu. Tidak hanya oleh para migrasi, tidak hanya oleh para pedagang dan pelaut, tetapi juga oleh lanun yang oleh orang barat disebut bajak laut. Berbagai kerajaan di kawasan itu, khususnya kerajaan-kerajaan Melayu, meminta jasa perlindungan untuk melakukan pengamanan terhadap kerajaan mereka di daerah-daerah kerajaan Melayu.